para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2. Kalimat kunci hari ini adalah これは何ですか? Apakah ini? Di pelajaran 1, karakter utama kita, Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan. Sekarang mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah これは何ですか? Apakah ini? Sakura-san. はい、どうぞ。これは何ですか? それはタイのお土産です。ありがとうございます。どういたしまして。 Nah, mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura. さくらさん。 Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan さん。 setelah namanya. Sang artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari. Jadi saya menyebut Novriana Sang, ya? Betul sekali, Aji Sang. Nah, Anda dapat mengatakan ちゃん。 setelah nama seorang gadis kecil dan くん。 setelah nama seorang bocah laki-laki. はい、どうぞ。 Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan はい。 untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara. どうぞ。 Adalah silahkan. Saat Anda mengatakan どうぞ。 Anda mengucapkan vokal O dalam do satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan. どうぞ。 Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya. Jadi dia bertanya, これは何ですか? apa ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini. これ。 Adalah ini. Itu adalah kata yang disebut demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya. は。 Adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik. 何ですか? Berarti, apakah? Anda menanyakan benda apakah itu? 何。 Berarti apa? Ini membentuk predikat dengan です。か。 adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan. Kore wa nan desu ka adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama. これは何ですか? Anna menjawab, それはタイのお土産です。 itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand. それ。 Adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara. Ah, begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi, Anna mengucapkan sore. Ya, betul. Sekali lagi, wa adalah penanda topik. タイ。 Adalah Thailand. の。 Adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda. お土産。 Adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan tai no omiyage, oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan です。 setelahnya. Jadi kita mengucapkan それはタイのお土産です。 itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia juga dalam bahasa Jepang, jadi kita mengucapkannya
Indonesia no omiyage. ありがとうございます。 Sakura mengatakan, terima kasih banyak, iya kan? Ya, betul. Anda cukup mengatakan arigato. Namun, jika Anda menambahkan gozaimasu, kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan arigato, Anda bunyikan vokal O dalam to satu ketuk lebih panjang. Nah, mari kita berlatih mengucapkannya secara perlahan. ありがとうございます。 Apakah Anda mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab, どういたしまして。 terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat Anda mengucapkan do itashimashite, Anda membunyikan vokal O dalam do satu ketuk lebih panjang. Mari kita berlatih mengucapkannya. どういたしまして。 Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah これは何ですか？ apakah ini? Sakura-san. はい、どうぞ。これは何ですか？それは、タイのお土産です。ありがとうございます。どういたしまして。 Kini kita masuk ke pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan menjelaskan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini saya ingin belajar mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan. 私が教えましょう。 Inilah yang dikatakan Sensei. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi, これはお土産です。 ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi, これはお土産ですか？ apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh. これはお土産です。 Apakah ini oleh-oleh? これはお土産ですか？ Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan ingin bertanya mengenainya, Anda mengucapkan, これは何ですか？ apakah ini? Nah, itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Selanjutnya kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang mengikuti suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan. Bagaimana mengatakan suara tersebut dalam bahasa Jepang? Kedengaran seakan orang ini tengah berjalan terburu-buru. Ya, jadi suara itu dalam bahasa Jepang disebut スタスタ。 ini menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru. Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan? ノロノロ。 Kita menyebut seseorang berjalan noro-noro saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Demikianlah pojok kata tiruan bunyi kita. Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan. 今日は Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus belajar keras. Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah これは何ですか？ apakah ini? Ikutilah episode kami selanjutnya. Sakura-san. はい、どうぞ。これは何ですか？
それはタイのお土産です。ありがとうございます。どういたしまして。